Alhamdulillah wasyukurillah. Puji pada Allah karena Allah adalah zat yang maha terpuji, dan segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Dari satu waktu ke waktu yang lain, rahmat Allah senantiasa mengalir dilimpahkan kepada kita semua. Dan pada pagi hari ini juga bagian dari rahmat Allah, kita bisa menikmati hidup ini. Allah berkenan membangunkan kita sehingga kita berkesempatan untuk melakukan sholat berjamaah dan juga sama-sama berkumpul. Mudah-mudahan dengan pujian dan syukur kita kepada Allah, ini akan juga menambah pemantapan iman dan Islam kita, sehingga juga ketakwaan kita ini juga makin kuat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik kepada baginda Rasulullah, sholawat dan salam dilimpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat semuanya, komplit, tidak ada satupun yang ketinggalan. Kemudian para tabi'in, kemudian tabi'in, dan semua orang yang mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabat sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua juga termasuk di antara orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabat yang telah kita bisa memperoleh syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada pagi hari ini kita melanjutkan pada hadis yang ke-528. Haqquz zauji 'alal mar'ati, seorang suami atas istrinya. Bukan karena babnya ada bicara tentang hak, yang bagian-bagian awal ini masih terkait dengan seorang suami atas istrinya, atau nanti kebalikannya seorang istri atas suami. Haqquz zauji 'alal mar'ati alla tahjura firasyahu. Yang pertama apa? Ya, seorang suami atas istrinya, yaitu hendaklah seorang istri tidak meninggalkan tempat tidurnya, maksudnya berpisah, pisah ranjang. Tempat tidur untuk suami dan istri, yaitu hak seorang suami atas istrinya, ya seorang istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur itu. Jadi ini tidak tahu ya, kalau sudah umurnya tua itu katanya tidurnya harus melek.
apa deh ngalah apa harus teknologi itu kan amunnya itu parfum yang harus saya munggah itu harus ganti soalnya saya minyak kapal soalnya saya masuk PPO terus itu betul. Oke, ya kalau urusannya itu sudah apa-apa lah. Gitu. Ini yang dibahas ini hubungannya kalau meninggalkan karena ada masalah, maksudnya itu jangan tidur kemudian. Apalagi kalau wah lagi dipane cile sesekan terus masa musim kemarau semuanya tidak karuan. Kira-kira awal ini malah ditukaran. Soalnya semua ini harus kira bisa. Jadi yang dimaksud di hadis ini maksudnya tidak karena hal-hal yang biasa, tapi ini karena adanya masalah, karena adanya pembangkangan, bahasa kasarnya, istilah gelem. Itu yang pertama. Wa antabirro kosamahu. Yang kedua adalah seorang istri itu membaguskan sumpah. Ini maksudnya gimana membaguskan sumpah? Ya dalam relasi berkeluarga itu kan ada kalanya ya rotor rapatnya akur atau sedang ya lagi padu ini aja saune ini apalagi sampai sumpah-sumpah sing elek-elek ya, harus diatur jadi agama itu juga mengatur sampai sini apalagi sampai isi kebun binatang ke rumah rumah kok yang keluar di dalamnya itu kok ya, hewan-hewan yang ada di kebun binatang namanya bukan rumah ya kebun binatang atau isinya itu perkataannya hewan-hewan semua jadinya bukan rumah di kandang. Jadi jadikanlah rumah itu sebagai tempat yang nyaman. Jadi, kalau dalam hadis ya baiti jannah. Rumahku adalah surga. Dari hadis ini berarti dalam relasi rumah tangga itu ya pasti ada kalanya orang itu cekcok, ada kalanya suami istri itu berselisih. Seandainya tidak seperti itu ya maka hadis ini tidak ada. Ini kan hadis ini ada itu karena lumrah dalam keluarga itu ya begitu. Karena tidak mungkin adanya dua orang yang berbeda dari keluarga yang berbeda. Dari keluarga yang berbeda dari pasangan kita. Suami dan istri itu berasal dari keluarga yang berbeda. Panen boleh gitu. Iya, pastilah di situ ada sesuatu yang perlu disinkronkan. Jadi berbeda itu tidak mesti berkonflik. Jadi berbeda itu beda dengan konflik. Berbeda itu bisa cocok. Cocok itu tidak harus sama, Pak. Contohnya ini kayak ini dengan gembok kali kunci ini kan beda ini kan cocok. Nah, podo gemboknya malah gantung. Mungkin. Nah, suami sama istri juga gitu. Jadi tidak sama, tapi cocok.
Yang harus diusahakan itu adalah kecocokan. Maka meskipun sedang bertengkar katakanlah, sedang ada konflik, tetapi di sini di dalam hadis menerangkan bahwa adalah seorang istri itu memperbaiki atau ya membaguskan sumpahnya. Muni-muni tapi ya sing kira-kira. Wah lah anu apa ini. Boten ngamuk mawon mon angel niku. Nah, itu wis pokoknya itu harus diusahakan lah karena itu bagian dari menata rumah tangga. Ya contohnya siapa kita? Contohnya ya teladannya ya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi contoh. Contohnya banyak itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mulai dari urusan makan, minum, kemudian sampai urusan ini membagi pekerjaan atau tolong menolong di dalam pekerjaan keseharian di dalam rumah. Semoga itu diatur sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Yang penting pokoknya itu terjadi. Tapi ya ampun aneh-aneh ya. Aneh-aneh itu nah orang biasa di kampung itu jadi aneh. Contoh aneh apa? Ya umumnya kalau di Indonesia itu kalau urusan belanja itu kan ya ibu-ibu kan biasanya. Meskipun itu tidak lazim di tempat yang lain. Di Arab misalnya ya bukan ibu-ibu yang belanja. Bila di lingkungan kita tuh ada yang bapak-bapak berbelanja terus seperti ibu-ibu itu jadi rada aneh. Ya apa ini? Nanti itu lingkungan jadi rada ini. Kayak lho Pak, isu-isu mau belanja diri. Sampai malah jadi ibu. Kita kira bertengkar itu. Ya, kayaknya suaminya nggak mau kalah. Semua itu sucipto makanan sehingga itu. Lagi ya, itu artinya apa ya baik, tapi kemudian itu rapat umum. Nah terus gimana? Ya sudah, tidak usah dibandingkan. Ya biarlah yang seperti itu, yang sudah baik itu. Ya, biarlah yang lainnya yang tidak seperti itu ya asal sudah jalan baik ya sudah. Tak usah dibanding. Jadi saing-saing. Ya. Tidak malah pagi. Itu yang kedua nih. Kemudian wa antuti'a amrohu, dan hendaklah seorang istri itu taat pada perintah suaminya. Lah iki sing marahin hadis niki sing rondo abot. Kemarin itu kan hadis yang sebelumnya itu kan atau kewajiban secara umum seorang suami itu kan mencukupi semua kebutuhan keluarga. Itu nih. Ya, makan, minum, sandang, makan, termasuk juga pekerjaan bersihan rumah tangga, termasuk juga urusan cuci mencuci, urusan dapur, seluruhnya itu sebenarnya adalah kewajiban seorang laki-laki untuk istrinya. Tapi di Indonesia kok jadi kuali, akhirnya dibagi itu, ada yang memberi dalam negeri, ada yang memberi uang. Jadi dalam negeri ibu, seorang istri memberi uang itu berapa? Urusan keluar jebo dan urusan bekerja di luar ya, suami, untuk urusan rumah tangga di dalam ya istri. Itu jadi seperti itu di rumah kita. Nah cuma karena ada hadis lagi ya Pak, wis kadung di suami itu pernah Bu, gawe kopi.
Wah, ini jadi kualik terus. Nah, ini hadis yang kedua ini yang kemudian terpakai. Jadi terus menangan itu. Ya aslinya ya pokoknya ini seimbang ya. Jadi namanya apa namanya? Jadi kata zauj itu dalam bahasa Arab sebenarnya itu artinya sudah pasangan itu. Jadi tidak usah ditambah zaujah itu sebenarnya ya di situ itu kalau tidak suami ya istri karena memang itu kata pasangan itu aslinya itu gitu. Zauj itu gitu. Cuma kemudian dipahami dalam sehari-hari jadi nah karena hadis atau ayat itu zauj itu ya sudah lanang. Ya sing tiga harus niki wedok kabeh. Padahal makna aslinya tidak seperti masa. Makna aslinya ya ya bisa suami ya bisa. Nah itu memang pasangan asli. Ya, lanjutannya wa alla takhruja illa biiznihi. Dan dana seorang istri itu tidak keluar dari rumah illa biiznihi kecuali atas izin suami. Itu maklum. Tapi di Indonesia ya ini masih longgar dalam pengertian ya di sini ini sudah dari awal-awal itu bawaannya begitu. Jadi tidak ketat seperti halnya di negara yang apa namanya seperti di Arab misalnya. Ini betul nonton mbak taksi yang itu dewan ya mesti nonton kemudian mbak taksi sing itu kan manggon ning ngarep jajar sopir sing lanang ning bumi ya malah ora bisa hilang tenan. Nggih. Wa alla tudkhila ilaihi man yakruh. Dan yang terakhir, hendaklah seorang istri itu tidak memasukkan ke dalam rumah orang yang suaminya itu tidak suka. Ya siapapun sebenarnya. Jadi ini yang salah satu atau beberapa dari kewajiban seorang atau hak seorang suami atas istri. Nah, yang potongan akhir ini ya kita maklum semua. Orang yang seorang suami itu tidak suka itu siapa? Ya banyak kan. Ya yang jelas adalah orang lain pasti. Orang lain yang bukan. Nah kalau muhrim namanya muhrim ya muhrim misalnya bapaknya sendiri atau mertuanya suami itu ya kan. Jadi tapi juga ini di sini dimaknai tentu tidak sebatas hanya itu. Mungkin kalau ada keluarga tapi menjadikan seorang suami itu jadi ya tidak suka, nah, ini juga harus hati-hati. Kan tidak semua orang meskipun itu anggota keluarga itu juga ada kecocokan. Sehingga ini seorang istri juga harus sensitif terhadap itu. Gini. Rawahu Tabrani Antami dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Tamim. Ya. Hadis berikutnya ini masih terkait dengan relasi seorang suami dan istri atau sebaliknya seorang istri dengan suami. Hakul mar'ati ala zawji, sekarang kebalikannya. Haknya seorang istri terhadap suaminya adalah ayyu tu'imaha idza tu'ima, adalah dia memberi makan ketika dia makan. Maksudnya gimana? Yeah. Nah, lagi mangan ini ya itu waduh sudah kira-kira jangan makan sendiri benar ini makan ini jebol terus oke jebol terus cukup biasanya ngomong aja cukup tawuran feeling ini
Joko pelangkong semua omah iki penting nih ya. Maka ini hendaklah selalu diingat. Jadi seimbang, sing lanang mangan, sehingga nggih cuman dewi. Lah bareng wektune napa mboten Pak? Niku diatur dhewe. Nah, itu kan soal irama bareng ya, apa mboten bareng ya. Jadi sebenarnya niku aja siji mangan, sijine ra iso mangan. Nepon. Niku berarti mikir awake dhewe, mboten mikir keluarga. Nggih, nggih. Wa yaksuha idza 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 tatasya. Dan hendaklah seorang suami itu membelikan pakaian untuk istrinya ketika dia juga membeli pakaian. Dia aja nyandang dewe, bojone tinggal. Sandangannya api-api. Sewete wis dijarne ini nggih mboten api. Nah nek waliyane piye, Pak? Sewete api-api sing lanang niku nggih padha niku mengke di gunung kalih wong bojone rapi, apik, nggak kok sing sijine sing pasangane niku nggih dadi jeglek. Dia mau jeglek lah. Serasi. Kudu padha Pak, nggih mboten kudu padha. Saya kudu sarimbit terus nggih, dadi biwong terus. Sarimbit kenging sewaktu itu mau resepsi atau apa. Nah, kebetulan orang-orang nggih mboten padha mboten. Sing penting mboten jeglek. Siji apik, siji nggih mboten apik. Niku nggih. Lah untuk ngoten nggih wonten, soalé niku wong akeh niku nggih. Deloke niku kadang-kadang niku nggih rewel, deloke tok mau rewel. Ya kae lho. Kaya dorone karo asisten rumah tangga. Niku enak banget. Nggih. Padahal niku pasangan niku. Tapi insya Allah kalau di Karongse dan Baitul Salam ini sudah, kalau urusan itu sudah selesai. Ini di sana-sana. Jadi ini penting. Jadi agama ini mengajarkan keseimbangan dan keselarasan di dalam hubungan rumah tangga sampai urusan-urusan berpakaian juga memperoleh bahagia. Kemudian walaya dribul wajah, dan adalah jangan seorang suami itu memukul wajah. Ya, tapi ini jangan dimaknain itu kan memukul wajah. Kalau memukul yang lain boleh. Ya, tidak juga. Ya. Nah ini termasuk bagian dari kalau sekarang itu KDRT. Jadi ya kita hati-hati. Zaman saat ini sensitif, Pak. Jadi meskipun itu istrinya sendiri atau suaminya sendiri atau anaknya sendiri, tapi ada salah satu anggota di dalam keluarga itu melakukan kekerasan fisik terutama pada salah satu anggota di dalam keluarganya. Nah, kemudian tonggone itu weruh, toko itu nggak bisa laporan. Jadi yang melaporkan tidak harus yang menjadi korban. Ini sekarang gitu. Karena deloi dengan media sosial oleh TV ini wah ngeri. Ngeri ini. Ono sing anak karo bapak ya melakukan kekerasan kepada anaknya, suami pada istri, atau kebalikannya istri pada suaminya. Ya, ini nggak tahu lah karena kondisi sosial yang berubah dan juga berbagai hal masalah yang terjadi
maka itu semuanya bisa terjadi. Maka di sini di dalam hadis ini menyebutkan wajah itu secara khusus itu karena itu sangat penting, bagian dari tubuh seorang wanita atau perempuan yang sangat penting. Jadi nanti dari tindak kekerasannya itu menimbulkan luka dan berakibat cacat. Jadi kalau tidak cacat itu ya pokoknya tidak seperti tampilan sebelumnya, itu kan juga repot. Jadi ini sangat penting dan tidak dimaknai bahwa hanya wajah saja karena disebut itu. Jadi penyebutan sebagian ini maksudnya juga mewakili keseluruhan. Dalam kaidah bahasa Arab, dzikrul juz wa iradatul kull, menyebut sebagian tapi makna yang dimaksud itu adalah semuanya. Dan disebut sebagian itu adalah sebagai mewakili dari keseluruhan itu karena itu bagian yang sangat penting. Oke, jadi tidak dimaknai bahwa hanya wajah saja, tapi ya keseluruhan. Ini. Kemudian berikutnya wala yukabbihu, dan tidak boleh menjelek-jelekkan wajah. Ini maksudnya ya kalau berbicara ya diatur. Maksudnya kalau sampai keluar wah rupamu, nah, itu sudah itu padahal belum dilanjutkan, itu wis gak enak. Apalagi sampai dialihkan ke bahasa Indonesia. Ya, pokoknya dengan kata-kata yang tidak baik. Wala yuqabihu, tidak boleh tadi memburukkan wajah. Maksudnya mengata-ngatai dengan perkataan yang buruk. Nah ini ekstrim dimaknai memburukkan wajahnya itu dengan makna yang lain bisa secara fisik, kemudian stimban-bannya sebuah keadaan berbeda terserah Raunon, Rosen, gitu ngomong termasuk bagian menelantarkan. Itu bagian penting yang juga harus diperhatikan juga. Wah, larang apa? Lagi, kepengen pinjrong ya. Dan gini kok lawang sepeda motor mau dengan isi-isi. Ya ini agar kotor sidik itu dibawa dengan tempat cuci sepeda motor. Anggerono niko barudan kan telas nih jalannya. Lewat sampai alun-alun Jirim. Perlu hanya bencet dijunjung itu. Saya hati-hati ini nek motor. Yang ini urusan sepeda motor, ini urusan pasangan hidup. Yeah. Karena ada sebutan di balik wajah istri yang glowing itu, ada suami yang belum glowing. Jadi jargonnya orang sekarang luar biasa. Jadi janganlah seorang suami itu menyebut-nyebut atau memburukkan ya istrinya. Ya, apalagi nanti di hadapan umum, ya, repot lagi. Ya, saya tekan ngomong, saya tekan. Walayah juru illa fil baiti, dan tidaklah tidak meninggalkan istrinya itu, maksudnya tidak memisahkan, tidak menengke, ya, tidak menengke illa fil baiti, kecuali di dalam. Kalau keluar dari rumah ya sudah, meskipun asalnya itu mengenal ya saja. Iya, itu. Yeah.
Rawahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ini urusan hak suami atas istrinya dan kebalikannya istri atas suami. Berikutnya hakul jari, hak tetangga. Ini juga diatur di dalam hadis in marido otahu, jika tetangga itu sakit maka hendaklah menengok. Jadi ini urusan tetangga ini demikian penting. Sampai Rasulullah itu kalau wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga itu di bulan-bulan. Sampai para sahabat itu pada heran. Kanjeng Nabi kok tetangga ini selalu engkau sebut terus itu dan ingatkan terus kepada kamu, apa tetangga itu nanti juga menerima warisan. Sampai begitu seherannya para sahabat itu. Jadi saking pentingnya Rasulullah itu mengingatkan berkali-kali, seolah-olah itu tetangga itu seperti keluarga yang menerima warisan nanti kalau tetangganya itu meninggal. Sampai sebegitu pentingnya. Nah, ini dalam sebuah kisah Abdullah bin Mas'ud itu punya seorang budak yang membantu di rumah beliau. Nah, setiap masa itu selalu dikandani. Jong, engko nek wis mateng aja lali ya. Kiwa tengen iki diteri. Terus Ibnu Mas'ud itu keluar dari rumah sebentar balik lagi. Ke dapur nek nyelengon nek, Jong. Engko nek wis mateng aja lali ya. Jadi teri. Durung 5 menit niku urung mateng niku balik nek. Jong aja lali ya. Sampai ini yang budaknya, wahai tuanku, aku itu sudah mendengar engkau berkali-kali mengingatkan diriku dan aku tidak lupa. Kok sampai segitunya? Nah ini sampai ini budak ini waktu setengah protes nih, karena bolak-balik ini dielengi. Iya, karena Kanjeng Nabi itu ya bolak-balik ngilingu. Jadi aku khawatir tenan itu, tak tenggoh keluarga itu, tetangga itu untuk warisan. Saking pentingnya itu. Sehingga kalau kita jumpai hadis-hadis, selain hadis tentu juga ayat juga yang berkaitan dengan berbuat baik kepada tetangga itu tidak aneh. Karena apa? Karena tadi saking dekatnya itu loh, secara geografis itu kan dekat, secara ruang dan tempat itu kan sangat dekat. Nah, dulur itu dekat secara biologis, secara hubungan darah. Neng gone kan ya bisa cedak, bisa atur. Umumnya ini ya atur, perkotaan. Coba di kampung mungkin potongan mungkin, tapi yang perkotaan ini kan ya contohnya mawon pulau sebelah pulau ini ya Bupati Aceh. Sebelah samping saya yang timur itu Pak Herman, Bu Herman itu dari Medan. Sebelah lagi nanti ada Pak Harsanto. Ini kok bukan jauh-jauh dalam pengertian biologis jauh, tapi dari pengertian tempat, dari segi tempat kan sangat dekat. Kalau saudara saya sendiri itu yang secara biologis punya hubungan darah ya malah ada, cici ini yang Malaysia yang ada banget. Itu sing liyane udah sing pati, ya nenek, sing Jogja dan lain-lain. Sementara yang dekat itu adalah orang lain yang tidak punya hubungan darah, tapi kan dekat, sangat dekat. Sehingga Al-Quran dan juga hadis itu berkali-kali mewanti-wanti urusan. Jadi kalau tetangga sakit ya diimping. Wa in mata syai'atahu, dan jika meninggal maka adalah merawatnya. Merawat.
losoro lah, artinya juga membantu urusan-urusan. Jadi tetangga ada yang meninggal semua wisata rekor banget. Wah, sekarang perjalanan suwe pak, itu itu biasa. Jadi ini tetangga. Wah ini tak orodoka ikrot tahu. Walau ini sangat penting. Dan jika tetangga itu minta, belum mau coba ini, ya kalau wajah anane, wajahnya lakonane lagi kalau wajah, bisa orang lakoni ini pasti wajah bisa. Jika seorang tetangga itu minta jawab utang, ya terus pak, anggar siapa nih terus ini salahnya sama yang dulu, jangan nilai detailan loh, lalu jadi ya, ya jangan sampai keluar kata-kata wah direpoti tonggo terus lah memang tonggo ini gitu nggak ada. Wa in awaro satar tahu dan jika kelihatan auratnya, jika kelihatan kejelekannya maka tutup. Coba di siang-siang asal RT dari RT, RW itu kabeh. Lalu ini reporter itu nah, dalam relasi ketetanggaan. Nah, ini agama memang betul-betul luar biasa. Jadi saya pernah mengisahkan juga di majelis ini. Imam Hasan Al-Basri itu tinggal di rumah sejak zaman dulu ketika Baghdad zaman Abbasiyah atau zaman sebelumnya ketika masa kekhalifahan itu Khalifah Bani Umayyah dan Abbasiyah itu dunia muslim kan dunia yang sudah maju. Jadi bangunan-bangunannya di kota-kota itu sudah bangunan bertingkat. Lah, cowok saya ini ya apa ini? Lah Imam Hasan Al Basri itu tinggal di rumah bertingkat, di mana di atasnya itu, kalau beliau tinggal di lantai 1, tetangganya itu ada di lantai 2, itu kebetulan orang Nasrani. Lah setiap hari itu di ruangannya yang dihuni oleh Imam Hasan Al Basri itu netes air itu dari ruangan yang ada di atasnya yang milik tetangganya. Tentunya karena netes itu dari kamar mandi, netes ke bawah, itu kan ditadai gitu, sama kalau sekarang ya ember. Gitu. Nah, nanti kalau sudah penuh, ya penuhnya tentu juga lama ya, netes gitu kan, enggak kalau kamar mandi itu ada. Tapi yang jelas itu harus ditadai. Kalau sudah penuh nanti dibuang, kemudian ditaruh lagi. Nah satu hari ini Imam Hasan Al Basri ini sakit, karena sakit kan enggak keluar dari rumah beliau. Nah tetangganya itu yang kebetulan orang Nasrani tadi yang tinggal di atasnya itu menjenguknya karena tinggal dalam satu apartemen ya dijenguk. Begitu masuk ke dalam rumahnya Imam Hasan Al Basri, dia kaget karena di rumah itu kok ada ember dan itu kelihatan air menetes itu dari atas, dan si Nasrani tahu bahwa itu adalah kamar mandi dia. Kemudian dia bertanya, wahai Abu Abdullah, jadi sebutannya Abu Abdullah, sejak kapan kamu menderita seperti ini? Maksudnya naruh ember karena
nanti menampung tetesan air dari kamar mandi tempatnya dia tadi. Kemudian Imam Hasan Al Basri yang ditanya oleh si Asrom tadi menjawab sejak 20 tahun. Bayangkan, itu berarti kan bertetangga selama 20 tahun itu seperti itu keadaannya. Itu Imam Hasan Al Basri, wah, itu betul-betul wali, betul wali. Begitu seperti itu, Masya Allah, ternyata engkau telah bersabar terhadapku selama 20 tahun. Engkau tidak pernah cerita, engkau tidak pernah bilang kepada. Karena itu maka kemudian si Nasrani itu langsung bisa. Kalau begitu luar biasa. Kalau begitu aku ikut Islam deh sama kamu. Ini luar biasa. Dengan yang pengen jadi wali yang sabar. Jadi itu sabar. Ini sudah untuk karomah. Nggih. Pemenang baru maklum, aku bisa pindah, itu sesasi mesti ono. Ibu apa-apa gitu. Nggih, ini kisah Sayyidina Hasan Al Basri. Kemudian wa in asobahu khairun hanna atahu. Wa in asobathu khairun hanna. Dan jika seorang tetangga itu memperoleh kebaikan, hanna atahu, maka adalah engkau bertahniah, memberi ucapan selamat. Alhamdulillah, selamat menjadi berkah, malah. Ya, jadi bertahniah. Jadi kalau memperoleh kebaikan, kenikmatan, alhamdulillah. Berarti enggak lumah-lumah, nak pas barang ya bisa bonceng. Semua mau. Awalnya ini itu panas terus begini. Jadi jika tetangga memperoleh kebaikan maka adalah bertahniah, memberi selamat. Wa in asobathu musibatun, ya azzaitahu. Dan jika seorang tetangga itu menimpa musibah maka adalah bertakziah. Bertakziah maksudnya memberi hiburan dan juga menasihati kesabaran. Bukan bertakziah, bertakziah orang meninggal ya. Jadi takziah itu artinya menghibur dan menasihati kesabaran. Itu takziah. Cuma umumnya itu karena sudah jadi bahasa sehari-hari, mau takziah itu yang melayat orang meninggal. Itu dalam bahasa Arab secara umum takziah itu. Jadi kalau tetangga tertimpa musibah maka ya tadi menghibur dan juga membesarkan hatinya, dan juga memberi nasihat besar. Ini kok kudu wong Islam apa wong apa mawon, wong Islam tidak dibatasi hanya orang Islam. Ada kisah menarik seorang imam besar yaitu Imam Hanafi, ulama besar dari mazhab Hanafi, Imam Nu'man bin Sabit yang terkenal dengan sebutan Imam Hanafi. Itu punya tetangga itu ya seorang Nasrani, menjaga setiap harinya ini bengok-bengok itu dalam syair yang artinya kira-kira wah aku ini jadi terlantar nggak pernah diubah itu muni-muni kalau gembor-gembor. Nah, Imam Hanafi itu kan banyak punya murid yang ngaji di rumahnya. Nah, kalau ya bengok-bengok ini belalang ini pas ngaji. Ya, tapi lelang batu salam ada itu. Paling-paling itu kan suara motor sesekali.
Nggih. Lah, repotnya lagi tidak cuma teriak-teriak begitu. Engko nek wis rada suwe, itu sampai datang ke ini rumahnya Imam Hanafi itu sambil bawa itu, di sini ya besi lah itu, tongkat atau kayu gitu, terus dipukul-pukulkan di tiang rumahnya Imam Hanafi itu. Kalau di Bale itu kan paling-paling kan anu ya, ada yang mukul lonceng gitu. Di depan rumah saya itu yang ada pos RT itu yang sahur 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 meskipun itu jam 7 pagi jam 8 itu sahur sahur berarti itu undang-undang Allah betul-betul. Lah tetangganya Imam Hanafi itu begitu, terus pokoknya rese lah. Sampai ini santri-santrinya itu pada protes. Wahai sang imam, ini tetanggamu ini gimana ini? Ini apa enggak kita pukuli saja ini? Biar kapok. Kata Imam Hanafi itu, sudah biarkan. Mau itu bagaimanapun itu tetangga. Jadi jaminannya sudah ada. Itu malah jawabnya. Ya santri ya rotok mangkel begitu, tapi karena gurunya bilang begitu ya, akhirnya ya dia meskipun itu juga rotok mangkel. Itu berlangsung terus itu, tidak cuma sehari 2 hari ya memang biasanya. Ya suatu hari itu sepi waktu ngaji itu tidak ada yang bengok-bengok, tidak ada yang mukul-mukul meluruh ke situ. Nah Imam Hanafi ini bertanya pada murid-muridnya yang sudah datang ngaji, wahai kalian tahukah ini kok hening tidak seperti biasanya? Nah, santri ini ya kurang aja, malah kurang jawab tapi cekikian, cekikian kafir, wah, dan lain-lain itu, sebenarnya cekikian. Loh kalian itu aku tanya, apakah kalian tahu kok sepi itu kenapa? Kok nggak ada suara seperti biasanya yang asli? Wahai sang imam, ketahuilah bahwa tetanggamu yang rese dan berisik itu kemarin ditangkap oleh polisinya Khalifah. Khalifah. Khalifah Bani ini Bani Abbasiyah. Karena Imam Hanafi itu kebetulan hidup itu menangi akhir dari kekhalifahan Bani Umayyah dan awal kekhalifahan Bani Abbasiyah. Kalau sudah menjadi guru dan ulama besar pasti berada di bagian awal masa Bani Abbasiyah. Pada sekitar di tanah itu begitu. Mana? Ya syukur kita ini, kita jadi tenang, enggak terganggu lagi, baik. Karena tetanggamu itu sudah ditangkap oleh polisi. Dan ngaji itu pada malam hari, tidak pada siang hari, kebetulan pada saat itu, menurut kisah. Kemudian Imam Hanafi itu langsung, wahai kalian ngaji untuk hari ini, lah, engkau mau kemana sudah? Pokoknya aku tinggalkan majelis pengajian. Sudah. Ini silahkan kalian mau terus duduk di sini sampai aku datang atau kalian pulang. Tapi hari ini aku akan menyelesaikan urusan tetangga. Kemudian malam itu sudah agak lama. Memang Hanafi itu pergi ke istananya Khalifah. Sampai di sana ada pengawalnya. Karena Imam Hanafi ketok-ketok gitu, siapa? Hanafi, Ahmad, Nu'man bin Sabit. Pengawal itu kaget. Apakah betul? Ya betul. Nu'man bin Sabit Imam Hanafi itu ya? Iya betul. Yes. Jadi penjaga yang di dalam itu sampai nggak percaya, malam-malam begini ada Imam Hanafi datang itu nggak percaya. Karena apa? Imam Hanafi itu tidak pernah datang sekalipun ke tempatnya Khalifah
kecuali diundang dan diminta datang. Dan itu kalau tidak urusan sangat penting, sangat gawat, enggak pernah. Sehingga pengawal itu ya kaget, ini beneran enggak? Akhirnya pintu dibuka, gerbang dibuka, begitu dibuka ternyata betul, itu Imam Hanafi. Ada apa gerangan wahai sang imam? Aku ingin bertemu khalifah. Wah, khalifah itu sudah masuk ke kamar tidur. Beliau sudah tidak bisa diganggu lagi. Apakah kamu mau datang ke sini? Oh tidak, ini sangat penting. Tolong sampaikan kepada khalifah kalau aku datang dan mau menyelesaikan satu urusan. Akhirnya pengawal ini ya tidak berdaya, kemudian mengetuk pintu tempat peristirahatannya khalifah. Begitu diketuk itu, ada apa pengawal? Ini kamu mengganggu. Sudah malam ini kok kamu malah mengganggu istirahat. Ada Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi itu datang. Wah, kamu bercanda. Oh, itu Imam Hanafi yang mana itu? Dia tidak pernah datang ke ini kecuali aku memang yang mengundangnya. Dan tidak pernah datang di malam hari. Tapi betul, wahai tuanku, ini betul-betul Imam Hanafi. Akhirnya sang khalifah ini kemudian bertugas untuk mengenakan pakaian yang layak, kemudian datang menemui Imam Hanafi. Begitu datang, ketemu, kemudian bertanya khalifah, wahai sang imam, apakah ada urusan yang penting sehingga kamu tidak aku undang tapi engkau sendiri malah datang ke istana? Dan iya, ini aku punya urusan wahai khalifah. Apakah tidak bisa urusanmu ditunda sampai besok pagi? Ini tidak bisa wahai Tuhan. Sepenting apa urusanmu? Akhirnya ya khalifah ini ya pokoknya menerima itu. Begini wahai khalifah, aku punya seorang tetangga, seorang Nasrani. Kemarin siang itu ditangkap oleh polisimu dan dimasukkan ke penjara. Tolong bebaskanlah dia dengan jaminan apapun yang engkau minta, maka aku akan berikan. Jika aku harus membayar untuk jaminan melepaskan tetanggaku itu, maka aku akan berikan jaminan yang sesuai dengan yang aku minta. Wah, itu sampai luar biasa gitu. Ya, padahal kan rese dan juga tadi cara ngalian atau cara taronse itu berat lah. Kalau ada yang sekarang itu sedang apa itu marah itu yang motor itu atau yang ketangkap itu, kalau di dalam salah satu informasi di ini medsos itu kan begitu orang tuanya didatangkan oleh polisi, ini anakmu nih loh, ini kita cekel kemudian kita tahan di sini, ini gimana ini? Sudah Pak Polisi, ditahan terus saja biar saya nggak repot, malah saya sudah repot ngurusi di rumah. Nah itu padahal bapak kepada anak. Nah, Imam Hanafi ini royo-royo dalam bahasa Jawa itu. Sampai itu beliau tidak pernah datang ke istana, itu direwangi itu datang ke istana. Oke, seolah-olah bumi mau runtuh. Karena apa? Mau menolong tetangganya. Akhirnya khalifah itu menjawab, besok saja wahai Imam Hanafi, ini kan malam hari, besok biar dikeluarkan dari penjara itu karena ini sipirnya kan juga sudah tidur. Tidak wahai Tuanku, aku mohon kepadamu, pokoknya ya harus malam ini, biarlah aku nanti pulang dengan membawa gitu. Akhirnya khalifah itu ya kemudian minta pada pengawal, pengawal antarkan beliau ini ke penjara sana, kemudian atas perintahku mintalah kepada sipir itu untuk mengeluarkan sipulan yang dimaksud oleh beliau. Gitu. Jadi akhirnya ya pulang, kemudian beliau itu dengan membawa tetangganya. Nah begitu ketemu itu di penjara itu, kemudian bisa
bebaskan tadi itu, tetangganya yang rese itu bilang begini, wahai tetanggaku, ternyata aku ini tidak disia-siakan. Ternyata diriku sendirilah yang menyia-nyiakan diriku. Oh, itu sambil gitu, wah dengan senang hati itu. Dan kemudian mulai saat ini aku sudah tidak akan melakukan seperti biasa. Aku mau jadi murid. Jadi orang yang Nasrani tadi kemudian masuk Islam dan menjadi salah satu. Ini luar biasa. Ya, ini teladan-teladan yang kita dapati dalam sejarah atau manakib orang-orang hebat dari para ulama. Yang meskipun kita tidak bisa atau belum bisa meneladani sampai sehebat itu, ya paling orang sabar lah, orang sing nggak kurang enak, itu biasa orangnya dekat. Ya kalau ada kebaikan ya kita peroleh kebaikannya, kalau ada keburukan ya pasti kita juga kena keburukannya itu. Ya, karena dekat itu tadi. Ya ibarat kata Jawa itu cedak-cedak lupa mesti cipratan. Cedak-cedak tukang minyak wangi ya mesti menanggung itu. Kemudian walau terfa'u banaka fauqa binai. Saya lanjutkan dan janganlah engkau meninggikan bangunanmu melebihi bangunan milik umur tingkat telu berkadung menghitung. Oke. Maka sudah alaihi sehingga dengan bangunanmu itu fata sudah alaihi terhalanglah angin untuk mengalir ke tempatnya tetangga. Guys, ini terus terus diur-diuran orang. Ini jadi ini kita belajar arsitektur dan lain-lain ya harus mengenal itu. Jemalah talangnya barang itu mau kita bentuk arsitektur. Semoga ini diatur biar-biar. Wala tu'zihi birihi kibriya, dan janganlah engkau menyiksa tetanggamu itu dengan bau yang keluar dari kendilmu, dari tempat masak. Jadi jangan menyiksa. Bersyukur, itu seperti ya itu maksudnya menyiksa itu. Iya. Ya, kalau kebalikannya apa? Wah, bondonya enak banget ya, sama itu juga menyiksa, tapi harus diterim. Saya diterim, saya menyiksa lalu menyiksa saya enak kamu. Jadi ini ada dua. Jadi janganlah engkau menyakiti hati tetanggamu dengan bau yang keluar dari tempat masak. Intinya ini maksudnya ya diterim. Ya. Illa al-tagriqo lahu minha, kecuali jika untuk mengantari atau memberikan sebagian jangan. Ini contohnya sudah banyak dan saya kira ini menjadi pelajaran yang penting dan demikian para jemaah kita akhiri dan kita berdoa bersama kita yang bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa akhirin wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa Allahumma inna nas'aluka al-huda jannah Rabbana wa sahih ajsadana wa ila al-khairi qabidna syarr Rabbana zalamna sana wa ila al-dhillan Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.